Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi geografi tentang ruang lingkup, aspek, dan objek geografi. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak Ibu semua. Sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah. Kelihatan semua nih dari wajah-wajah tuh, wajah hianya semuanya sehat, semuanya ganteng-ganteng, terus cantik-cantik. Si Ade juga yang biasanya tumben-tumbenan tuh ya. Biasanya aut-autan, hari ini rapi banget Ade, Masya Allah. Luar biasa. Hebat sekali. Terus si Kiki kok kayaknya agak lemas, Ki. Kenapa ini Kiki? Lagi sakit. Masih di mood. Semoga cepat sembuh ya Kiki ya. Itu agak suaranya belum keluar Ki. Kamu cuma bisik-bisik tanpa suara aja. Suaranya juga agak parau nih Bu. Oh, lagi sakit juga ya. Moga-moga cepat sembuh ya Kiki ya. Tapi demi Ibu saya usahakan hadir hari ini loh Bu. Alhamdulillah, barokallah. Doa Ibu buat Kiki. Semoga Kiki cepat sembuh pokoknya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya supaya ilmunya bisa menyerap dengan baik, kita membuka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa selama masa pandemi, kalau mau keluar, kalian harus ingat, jangan lupa pakai maskernya, menjauhi kerumunan, harus rajin cuci tangan ya. Kalau seandainya tidak ada keperluan yang sangat mendesak, Ibu rasa kalian tidak perlu untuk keluar rumah. Karena corona itu ada, corona itu nyata ya. Baik, kalau Ibu lihat semuanya ada nih absen hari ini, kayaknya semuanya absen Ibu bersih, nggak ada Alfa. Yang biasanya si Ade ini jarang masuk, hari ini malah rapih banget, luar biasa. Yogi ada, Rion ada, Ratna, Eni, senyumnya Eni tuh meringas sekali, Masya Allah. Yuyun juga senyumnya, hari ini sikat gigi Yuyun ya. Senti juga kayaknya nggak sakit gigi, hari ini ada senyum. Ya, makasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini, dan ada baiknya kita berdoa dulu tuh hari ini ya, untuk memulai pelajaran hari ini. Ibu persilahkan untuk ketua kelas kita, Yogi masih yang lama? Ketua kelasnya belum ganti? Masih Bu. Alhamdulillah. Yogi kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu sama-sama Yogi ya. Ibu, mari kawan-kawanku, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun ini sudah jam ketiga, mata pelajaran geografi ini jam ketiga, Ibu rasa semuanya masih pada semangat ya. Jadi nggak boleh lemes ya, karena apa? Karena kalian adalah generasi muda yang beberapa tahun yang akan datang, kalianlah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara ini. Kalau Ibu tuh ya dari sekarang sampai pensiun bakal jadi guru aja. Tapi kalau kalian semua ini ada yang bisa jadi dokter, jadi polisi, jadi polwan, atau jadi pengusaha mungkin ya. Jadi semuanya harus kita tanamkan dari saat ini ya. Jadi semangatnya nggak boleh pudar. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi ruang lingkup geografi, aspek geografi, dan objek geografi, dan langkah-langkah pelajaran hari ini. Yang pertama nanti Ibu akan memberikan stimulus untuk kalian, kemudian akan Ibu jelaskan melalui PowerPoint, nanti ada LKPD, lembar kerja yang akan kalian kerjakan, Ibu akan bagikan kelompok menjadi 2 kelompok, nanti setelah itu kita akan berdiskusi melalui grup WhatsApp, dan setelahnya kita akan presentasi ya. Kemudian nanti pada saat penutup kita akan memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini.
ada evaluasi juga, ada Ibu berikan 5 soal untuk evaluasi, dan nanti akan Ibu berikan sedikit gambaran untuk pelajaran untuk minggu yang akan datang ya. Gimana, sudah siap semua untuk belajar hari ini? Siap, Siap, Bu. Bu. Siap, Bu. Puput, konsentrasi, Puput. Puput, Iya. jangan lihat kemana-mana, konsentrasi dulu. Lihat Ibu di depan sini ya, Puput ya. Liatin Siap, jendela aja, Bu. Bu. Siap. Nungguin Ya, pacarnya, ini Bu. pena Ibu Nungguin pacarnya, Bu. Lewat. Ya, ini pena untuk menyihir anak-anak yang tidak konsentrasi supaya konsentrasi belajar. Jangan lupa siapkan buku dan penanya ya anak-anak ya. Ade udah mulai ngantuk? Ade? Bu, baru ya. Bu, Tolong baru. jangan dilihat, jangan dikira ibu tidak memperhatikan ya nak ya. Ini ibu melihat dari layar ini semua kelihatan Kena wajah lagi. hianya ya. Nah, terus. Ya baik. Yang dipegang Ibu akan ibu tuh, yang dipegang ibu tadi itu permen kapas ya? bukan, ini pena. Oh, Pena, pena. ini pena untuk Permen mencatat kapas. nama-nama yang menjawab dengan baik atau yang aktif pada pelajaran hari ini. Ini pena. Rena bukan itu Iya, Bu. aliran darah ya, Bu? Itu pena. Ini ballpoint. Ade suka gitu ya sama guru ya. Ya, baik. Kita akan mulai untuk pelajaran hari ini. Ibu akan mempresentasikan PowerPoint-nya hari ini. Tolong diperhatikan. Izin ke toilet boleh nggak, Bu? Oh, boleh, Nak. Boleh. Jangan ditahan-tahan, Nak. Nanti Ibu Ya, jadi makasih ya, orang Bu. tua kamu kalau kamu pipis di situ. Ke toilet dulu, Nak. Ya, nggak apa-apa. Oke, makasih, Bu. Ya. Sudah terlihat ini yang Ibu share? Belum, Bu. Oh, lagi OTW dia, Bu. Ya. Oke, sudah keluar. Sudah. Ya, baik. Pelajaran hari ini kita mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jangan lupa kita hari ini mempelajari pengetahuan dasar geografi yang isinya ada ruang lingkup, aspek, dan objek geografi. Nah, presensi seperti yang sudah Ibu bagikan, ada linknya di situ. Di Google Form kalian bisa mengisi absennya ya. Ibu rasa semuanya hadir hari ini, jadi bisa klik. Di PPT yang Ibu bagikan juga sudah ada, tinggal kamu klik aja presensinya ya. Nanti akan langsung link ke Google Form yang Ibu berikan. Kemudian kompetensi dasar kita hari ini adalah yang pertama 3.1, memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. 3.1.1 mampu mendeskripsikan ruang lingkup, aspek, dan objek studi geografi pada berbagai gejala geosfer. Dan motivasi hari ini, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi setiap kamu punya kemauan yang kuat, pasti ada jalan di situ yang bisa menuntun kamu pada cita-cita kamu tersebut ya. Amin. Jangan patah semangat. Amin, ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian mampu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, kritis, dan analitis dalam menerapkan pengetahuan dasar geografi dalam kehidupan. Menjelaskan peranan ilmu penunjang geografi pada kajian objek material geografi, menganalisis fenomena geosfer sebagai kajian objek formal geografi, dan mengidentifikasi aspek geografi dalam berbagai fenomena geosfer ya. Nah, kemudian manfaatnya diharapkan setelah mempelajari materi ini kalian dapat membedakan tuh apa tuh aspek fisik dan aspek non fisik, kemudian dapat menemukan pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada objek material geografi. Jadi setiap ada permasalahan pada fenomena geosfer, kalian tuh tahu apa sih kira-kira pendekatan yang akan kita lakukan nih untuk pemecahan masalah yang terjadi gitu ya.
Baik, di sini Ibu memberikan sebuah gambar, judulnya adalah kebakaran hutan di Riau. Bisa dilihat gambarnya. Kalau masih kurang jelas tentang beritanya, Ibu masukkan sumber di situ, kalian bisa buka sendiri. Ya, baik. Menurut anak-anak, Kebakaran kalian, kebakaran hutan, betul. Sesuai dengan judulnya, kebakaran hutan di Riau. Kira-kira kebakaran hutan di Riau ini faktornya apa? Siapa yang bisa Bu, jawab? saya. Siapa Saya, ya, Bu, Rion? saya, Bu, saya, Bu. Iya, Rion, Saya, Bu. silakan. Bu, menurut saya itu kan kebakaran hutan di Riau ya, Bu ya. Iya, betul. Terus kalau yang saya pernah baca berita-berita itu, Bu, bener apa salah, Bu? Itu kalau Riau itu banyakannya adalah daerah gambut, Bu. Jadi kalau Iya. emang panas, kalau panasnya khususnya daerah pas lagi kemarau, Bu, terus panas tinggi, itu emang gampang, Bu, kebakarnya, Bu. Karena lahan atasnya udah pada ditebangin. Hutan-hutannya, Bu. Betul sekali, Rion. Pintar, Rion, ya. Berarti pelajaran-pelajaran yang lalu ya, masih SMP dulu ya, masih ada tersimpan ya, Rion, masih masuk ya. Betul sekali. Jadi, kalau untuk faktor alamnya, ya Rion sebutkan tadi faktor alamnya ya. Faktor alam ya, Bu, Riau, namanya, iya, Bu. betul. Riau itu memiliki lahan gambut yang mudah terbakar, apalagi pada saat musim kemarau ya. Kemudian selain faktor alam ada faktor yang lain lagi loh penyebab kebakaran hutan di Riau. Kira-kira siapa yang? Ibu saya. Iya, silakan Ratna, Nak. Kalau dari manusianya, kalau nggak salah Bu ya, itu karena di masyarakat di Riau itu banyak mau buka lahan kelapa sawit ya Bu? Iya, betul sekali. Jadi banyak masyarakat tuh yang membuka lahan baru, lahan perkebunan baru dengan cara membakar hutan gitu ya. Jadi itulah kenapa sebabnya jadi negara kita Indonesia ini jadi impor, Nak. Impor apa, Nak? Ada yang tahu impor apa ke negara tetangga? Asap, Bu. Betul sekali. Good. Masuk berita tahu, Bu. Ya. Lalu kita adalah salah satu negara pengimpor asap ke negara tetangga, Nak. Betul sekali. Ya, jadi itulah satu fenomena geosfer. Ada penyebabnya faktor alam dan Bu ada Merta, faktor Bu, ya. Kita impor apa ekspor asap? Kan kita yang ngirim, Bu. Ekspor. Salah Ibu ya, impor Iya. kan kita yang ambil. Kita ya. mah impor beras, Bu. Betul. Kalau impor beras ya, kalau ekspor kita yang kirim ya. Betul. Makasih ya Rion ya sudah mengingatkan Ya, Bu. ya. Pinter deh. Ya, kebakaran hutan itu merupakan aspek fisik dan perbuatan manusia, yaitu aspek sosial. Jadi nanti itu kita mempelajari aspek ya. Ada aspek fisik, ada aspek sosial. Kebakaran hutan di Riau itu adalah objek material geografi. Jadi fenomenanya itu adalah objek material dan cara pandang dalam menyelesaikan permasalahan objek material adalah objek formal. Nah, nanti akan kita gali lebih jelas lagi, lebih dalam lagi pada materi pelajaran hari ini mengenai aspek fisik dan aspek sosial. Juga ada objek material dan objek formal. Tapi sebelum itu, kita masuk ke geografi dulu. Geografi itu apa sih? Siapa yang masih ingat dulu waktu masih SMP pelajarannya tentang geografi? Geografi terdiri dari dua kata. Nah, benar Bumi ya. Geo dan grafi atau grafien. Kira-kira siapa yang bisa jawab nih? Geo tuh apa ya, Geo? Geo itu bumi, Bu. Iya, betul sekali. Siapa tadi yang jawab ya? Geo itu bumi. Eni ya? Iya, Bu. Eni, Bu. Iya, Bu, Eni. Ini, Bu. Bu Eta kayaknya jaringannya. Jaringannya jelek ya? Iya, tapi terdengar jelas kok, Bu, sekarang. Bu Eta. Oke. Kalau grafien, siapa yang bisa Saya, jawab? Bu. Grafien itu apa? Saya, Apa? Bu. Ade? Ya, Ade Ya, silahkan. Bu. Grafiar itu artinya pencitraan, Bu, atau pelukisan, Bu. Pinter Bahasa sekali. Yunani itu, Bu. Bahasa Yunani itu. Iya, pinter sekali. Jadi kalau menurut Bapak geografi, itu namanya Eratosthenes. Geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yang geo artinya bumi, grafien artinya tulisan atau deskripsi secara etimologis.
diartikan sebagai gambaran tentang permukaan bumi gitu. Jadi orang geografi itu adalah tahu segalanya, tahu segala hal. Tapi ada tapinya loh nak, tapi cuman sedikit. Iya, jadi semua dipelajari dalam geografi. Kenapa tapi bukan belajar banyak, Bu? Iya betul. Jadi orang geografi itu mempelajari segala hal, ekonomi, politik dan lain sebagainya, tapi hanya sedikit-sedikit, tidak sampai ke dalam gitu ya. Ada menurut hasil seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia di IKIP Semarang tahun 1988. Siapa yang bisa bacain ya? Geografi Bu, saya, apa? Bu. Oh iya, Saya mau baca. Dari Yona, silakan nak. Ya. Menurut hasil seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia atau IGI di IKIP Semarang tahun 1988, geografi adalah suatu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan menggunakan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Iya, pinter. Terima kasih Rion ya. Semoga itu yang Rion baca itu bisa masuk semua deh. Ya, kita masuk ke materi ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi ini kira-kira menurut kamu setelah kita tahu geografi itu apa, ruang lingkupnya apa sih? Apa aja sih yang ada dalam geografi? Ayo siapa yang bisa jawab? Kependudukan, Bu. Pintar Puput, kependudukan. Selain kependudukan apa lagi? Air. Awan, iklim, cuaca. Iya, cuaca, betul. Apalagi? Kesehatan, Bu. Kesehatan. Terus ada lagi? Udara, Bu. Hebat. Ya. Terima kasih semuanya. Luar biasa, pinter-pinter. Artinya sudah siap nih ya belajar geografi. Betul sekali. Ruang lingkup geografi itu ada, kita akan mempelajari geografi sosial, geografi fisik, geografi regional, dan geografi teknis. Di sosial itu kita mempelajari ekonomi, kependudukan seperti yang kalian ucapkan tadi, transportasi, kesehatan. Fisiknya kita mempelajari geomorfologi, klimatologi, hidrologi, biogeografi, dan lain-lain. Kalau untuk ruang wilayah atau ruang, kita akan mempelajari geografi regional, dan geografi teknis itu adalah keahlian teknis dalam geografi. Di antaranya ada kartografi atau pemetaan, SIG, dan penginderaan jauh, atau tadi yang kalian sebutkan foto udara ya nak ya. Ya baik, kita masuk ke aspek geografi. Kita lihat dulu gambar yang berikut ini, kira-kira ini gambar apa ya? Gambar gunung, Bu. Gambar gunung. Ya, Selain Bu. gunung apa Ada lagi? awan juga, Bu. Awan. Ada awan. Pemandangannya bagus, Bu. Pinter sekali, betul sekali. Ya, pinter. Nah, jadi aspek geografi itu ada dua ya, nak. Yang pertama aspek fisik, mungkin bisa dibacakan oleh siapa nih? Siapa yang mau bacakan nih? Saya mau, Bu. Oh iya, boleh. Silakan Senti, silakan nak. Aspek geografi itu aspek fisik pertama itu meliputi biotik, itu ada hewan dan tumbuhan. Kemudian abiotik itu tanah, udara, batuan, air, iklim. Seperti itu, Bu. Iya, pinter sekali. Jadi yang namanya aspek fisik itu adalah semua yang fisik-fisik ya, yang kelihatan tuh bentuknya, ada gunung, ada tanah, udara, batuan, air, hewan, tumbuhan, seperti yang ada gambar pada ibu, pada gambar yang ibu berikan ini ya, itu namanya aspek fisik. Nah, karena tadi ada dua aspek, yang pertama aspek fisik, ada aspek sosial. Nah, kira-kira gambar apa nih ya, kira-kira nih? Menurut kamu lagi makan, Bu. Gambar orang lagi makan kondangan, Bu. Makanan seliwet, Bu. Gambar pada acara adat ya, pada lagi makan bersama pada acara adat ya. Ya, yang kedua adalah aspek sosial. Mungkin bisa dibacakan nih sama siapa aspek sosial? Saya, Bu. Ibu saya. Iya, silahkan. Siapa, Ratna ya? Ya, Bu. Iya, silakan Ratna. Aspek yang pertama aspek sosial itu ada tradisi, adat istiadat. Lalu yang kedua ada aspek ekonomi, contohnya mata pencarian, sektor pertanian,
perkebunan dan pertambangan. Lalu yang ketiga ada aspek budaya, yaitu teknologi, bahasa, dan kesenian. Yang keempat adalah aspek politik, pemerintahan, dan kepartaian. Iya, pinter sekali. Makasih ya Ratna ya, terima kasih. Jadi aspek sosial tuh ada 4. Nah itu yang kenapa Ibu bilang orang geografi itu adalah orang yang tahu segalanya, tapi hanya sedikit ya nak ya, karena kita tidak menggali lebih dalam. Oke, baik. Ini adalah ilustrasi gambar antara aspek fisik dan aspek sosial. Nanti bisa dibuka di PTT-nya yang sudah Ibu kasih ya. Nah, silakan amati gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar objek material. Kira-kira gambar apa ya? Tanah longsor, Bu. Iya, tanah longsor, Yogi. Pinter, Yogi. Kalau kira-kira tadi di awal sudah Ibu jelaskan objek material itu apa, objek formal itu apa. Menurut Yogi, kalau objek materialnya seperti ini, kira-kira objek formalnya apa ya? Itu fenomena geosfer litosfer, Bu. Iya, fenomena geosfer yang terjadi pada lapisan litosfer, betul sekali. Ya, objek formalnya mungkin bisa dilakukan pemetaan daerah mana yang terdampak, atau bisa dilakukan pemetaan peta penggunaan lahannya, mungkin dari yang awalnya hutan, dirubah, dialih fungsi menjadi perkebunan jagung, sehingga akar-akarnya jagung tadi tidak kuat menahan air pada saat, tidak kuat menahan tanah pada saat terjadinya hujan deras. Itulah yang menyebabkan longsornya pada lapisan litosfer. Ya, betul sekali. Nah, jadi bisa lebih paham dong ya. Objek material itu apa? Objek material itu adalah segala materi geografi yang ada di atmosfer, lapisan udara, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer manusianya ya. Nah, ini gambarnya geosfer. Jadi seperti bintang lah ya. Oke, kemudian objek formal adalah region atau wilayah berdasarkan cara pandang dan pendekatan di dalam pengkajian objek material geosfer, muncullah Asdikamba atau 5W1H. Apa aja ya itu? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Atau 5W1H, apa aja 5W1H? What? Who? Where? When? When? Terus? Why? When? Satu lagi? What? Who? Ya betul. Dan satu hanya? Hanya apa? How? Iya, pinter sekali. Sampai di sini sudah jelas, nak? Ada yang mau ditanya? Jelas, Bu. Jelas, Ada yang mau ditanya? jelas, Jelas? Iya, alhamdulillah. Jelas, Bu. Kerjaan LKPD. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya ya. Nah, baik. Siap, Bu. Setelah materi kita selesai, di sini Ibu sudah membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Mungkin ini kelompoknya berbeda dengan yang minggu lalu, karena Ibu diprotes nih sama si Rion. Kata Rion, kok kelompoknya aku sama si itu terus, ada apa sih Bu? Gitu. Nanti aku lama-lama jatuh cinta sama si Anu. Aduh. Jadi Ibu menghindari hal-hal tersebut, maka kelompok 1 isinya ada Yogi, Bukan, Ibu. saya. Apa, Yon? Enggak, bukan, Ibu. Bukan jatuh cinta. Oh, bukan jatuh cinta. Ya, Ibu pikir kan takutnya kamu nanti jatuh cinta karena lama-lama weting trisno jalaran soko kulino kalau kata orang Jawa. Ya, kelompok Bukan, 1 ada Ibu. Yogi, Hayat, Kiki, Puput, Siap. Adek, dan Yuyun ya. Dicatat dulu. Ayo kelompok 1 Kelompok 2, kita Rion, Senti, rapat Wiwi, barisan. Ratna, dan Eni. LKPD-nya sudah Ibu berikan ya, nak ya. Jadi nanti kamu tinggal isi aja, tinggal klik yang sudah Ibu share, nanti kamu tinggal isi ya LKPD-nya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisi. Silakan Oke, berdiskusi Bu. di grup WA-nya ya, silakan Iya. diskusi di grup WA. Ayo, Siap, ayo, Bu. ikut. Ade, yuk. Kita kerjain ya. Bu, ini. Ade, Bu, ini. Ade, jangan hilang. Ade. Ini langsung dikerjain sekarang kan, Bu?
Iya dong. Dikerjain sekarang dong, Nak. Oke. Kelompok satu dikit lagi, Bu. Sekarang ya. Kelompok satu dikit lagi. Ya, itu hanya sedikit kok. Sedikit. Kelompok dua, jangan kemana-mana. Kita selesaikan segera. Ayo, Waktunya tinggal sedikit lagi ya. aja Bu, suruh Ji. Iya, ini yang punya udah selesai nih. Ayat sudah. Tinggal dikirim. Ayat Udah dikirim ke Yogi, Oke. Bu. Oke, Sudah tinggal dikirim ya. Oke, ya saya kirim. Ayo yang maju ya, yang ngomong ya. Oke. Ya, sudah masuk nih kelompok 1. Tinggal kelompok 2 belum ya? Masih Ibu tunggu loh. Barusan dikirim, Bu. Sudah? Sudah siap presentasinya? Kelompok 1 Sudah. Sudah siap. Oke, kalau gitu kita coba presentasinya. Nah, ini hasil kerja dari kelompok 1. Ya, membandingkan perbedaan objek-objek geografi. Nah, ini jawabannya nih kelompok 1 nih. Ya Bu, Pak Yogi buka dulu dong. Terlihat? Ya. Terlihat Bu, jelas Bu. Kelihatan nih, kelihatan kok. baik. Kelihatan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 mohon izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan pertama dari kita. Siapa pertama? Saya dulu. Saya dulu yang gambar Ya, pertama. silakan. Oh ya, udah Kiki habis lihat ya. Kiki. Ya Kiki, silakan Nak. Maaf ya di sini agak berisik. Maaf. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ataupun pertanyaan dari LKPD yang sudah Ibu berikan. Gambar pertama itu adalah gambar tentang kepadatan penduduk. Kemudian maksudnya kepadatan arus transportasi yang terjadi di daerah pusat kota karena adanya aliran orang yang beraktivitas. Iya, pinter. Kemudian hal tersebut menyebabkan kemacetan. Kemudian untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan pemetaan tingkat aksesibilitas jalan, Bu. Iya, Itu baik. Di gambar pertama, Bu. Ya, selanjutnya akan dilakukan oleh saya sendiri untuk penjelasan gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu ada bakar-bakar ya Bu ya. Itu fenomena perang antar suku di Lampung. Ini antroposfer kajiannya. Lalu solusinya dapat dianalisis bahwa perang antar suku di Lampung terjadi antara penduduk asli pribumi Lampung dengan suku Bali karena adanya pergesekan yang menyangkut suku. Untuk mengatasinya dapat dilakukan rembuk antar ketua adat pemetaan wilayah suku Lampung dan Bali. Iya. Ya. Bagus. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Yogi. Saya ya Bu yang bacakan. Ya, silakan Nak Hayat. Ya, untuk yang berikutnya ini ada aspek geografi. Yang pertama aspek fisik, itu fenomena-fenomena geosfer yang terjadi. Yang pertama adalah letusan gunung api, Bu. Kemudian yang kedua banjir, yang ketiganya longsor, yang keempatnya kebakaran hutan, dan yang kelima kekeringan, Bu. Ya, betul.
Lanjut untuk aspek non fisiknya. Yang pertama itu adalah konflik antar suku, yang kedua perdagangan ekspor impor, ketiga persawahan terasering di daerah Bali, yang keempat pemukiman kumuh di Jakarta, dan yang terakhirnya kebudayaan masyarakat di Bali menjadi daya tarik untuk wisata, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih kelompok 1 ya. Jadi itu tadi adalah gambar objek material, kemudian ada permasalahannya di sana. Kalian sudah menemukan permasalahannya apa, dan kalian bisa memberikan solusinya. Ibu harap untuk kelompok 1, untuk kehidupan bermasyarakat nanti jika ada fenomena permasalahan pada fenomena geosfer, kalian bisa dong ya memberikan solusinya menggunakan objek formalnya apa ya. Bu, ya, Bu. Ya. Ya, Bu Merta, mau nanya dong Bu, kalau kayak kemarin tuh Bu, kan pemerintah kan melarang mudik ya Bu ya. Bu, mudik itu termasuk fenomena geografi enggak Bu? Mudik ya, mudik itu termasuk dalam tradisi ya Rion. Jadi bisa tradisi ya dalam, Bu. Iya betul, aspek non fisik. Dia tadi di aspek non fisik itu kan ada yang sosial ya. Jadi adat, ada tradisi ya. Jadi mudik itu merupakan tradisi pulang kampung pada saat Lebaran. Iya, itu juga termasuk dalam fenomena geosfer juga itu. Jadi kan pindah-pindah ya Bu ya, kan ada yang dari satu daerah ke daerah yang lain kan Bu, itu makanya saya kira pembelajaran geografi belajar mudik nggak ya, tapi kita kok nggak pernah, makanya saya tanya Bu Merta. Jadi di geografi itu nanti, tapi belum sekarang ya untuk Rion dan teman-teman ya. Nanti kita akan mempelajari juga namanya migrasi atau perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi ada banyak macamnya deh migrasi itu apa aja gitu. Ada yang sementara, ada yang untuk menetap, ada yang cuma tinggal untuk sekolah doang terus balik lagi ke kampung gitu. Nanti ada waktunya, ada masanya. Sabar dulu ya Nak ya. Belum sekarang. Oke Bu, oke Bu Merta, makasih Bu. Iya sama-sama sayang. Masih ada istirahat Bu. Oh udah mau istirahat ya? Iya. Jadi nggak bisa presentasi kelompok 2 udah nggak bisa nih? Kalau nggak bisa nanti minggu depan aja dilanjut presentasi kelompok 2. Tapi ini sudah masuk nih LKPD-nya. LKPD kelompok 2 juga sudah masuk, sudah bisa Ibu nilai nanti ya. Ya. Oke, baik, karena LKPD sudah selesai. Dan yang terakhir, kegiatan penutup. Silakan siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Siapa Bu? Iya, saya Wiwi Bu, ya? Bu. Oh, Wiwi dulu Bu. Jangan Mbak dong. Ladies first Bu. Wiwi tadi. Ya, Wiwi dari tadi belum bersuara, Rion kasihan. Ayo, Wiwi kalau marah galak. Saya membuat kesimpulan Ibu tentang apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang ruang lingkup geografi itu ada geografi sosial, ada geografi fisik, geografi regional, dan geografi teknis. Terus ada aspek geografi. Aspek geografi itu ada aspek fisik dan aspek non fisik. Seperti itu. Ya, betul. Ya, jadi aspek fisik dan aspek non fisik harus diingat, dibuat dalam mind mappingnya. Aspek fisik itu berarti adalah fenomena geografi yang bersifat fisik, yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, enak ya. Sedangkan aspek non fisik itu tidak nyata seperti aspek fisik gitu ya. Kemudian di objek geografi siapa yang mau kasih kesimpulannya? Kan masih ada nih, masih kurang nih. Saya Bu. Iya, silakan Yuyun. Objek geografi itu ada 2 Bu, objek material dan objek formal. Seperti itu. Iya, betul sekali ya Yuyun. Jadi objek geografi ada 2, material dan objek formal. Objek material itu adalah segala sesuatu fenomena yang ada dalam geosfer. Di antaranya ada litosfer, biosfer, hidrosfer, antroposfer, dan apalagi? Satu lagi, litosfer. Sedangkan objek formal adalah cara pandang kita untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada objek material. Ya, oke baik. Untuk evaluasi, ada evaluasi pembelajaran. Ibu berikan 5 soal dievaluasi. Kamu bisa buka di Google Form yang sudah Ibu berikan ya.
Ya, Oke, ya Bu. betul. Kalau sudah ada evaluasi, Sudah, Bu. nanti minggu depan kita akan mempelajari tentang konsep dasar geografi ya, Nak. Siap-siap ya, dibaca dulu. Oke. Siap, Bu. Ya, akhirnya Bu. selesai juga pelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bu Merta. Terima kasih, Merta. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.